Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Optoelektronika, di mana kali ini kami akan membahas mengenai bagian sistem optoelektronis. Tapi sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, teman-teman. Perkenalkan, ada Dea Aprilia, ada Melpa Regri Sandira, ada Okta Tiara, dan yang terakhir ada Taufik Hidayat. Dengan dosen pengampu Pak Afid Fatur Rahman, SPDMSI, PhD. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke pendahuluan. Di mana pendahuluan ini sedikit membahas apa itu optoelektronika. Jadi, optoelektronika merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji peralatan elektronik yang berhubungan dengan cahaya dan dianggap juga sebagai subbidang dari fotonika. Aspek penting yang terdapat dalam bidang ini ialah bagaimana memanfaatkan sumber foton sebagai media penghantar informasi, teman-teman. Juga, optoelektronika adalah suatu aplikasi perangkat elektronik yang berfungsi sebagai mendeteksi dan mengontrol sumber cahaya, atau dapat juga dikatakan sebagai peralatan pengubah dari tenaga listrik ke optik atau sebaliknya. Dalam hal ini, kata sistem mengandung satu kesatuan pengertian, teman-teman. Nah, di sini kami mau membahas atau memberikan sedikitlah penjelasan mengenai bagian-bagian sistem optoelektronis, terus juga pengertian dari bagian-bagian tersebut, dan juga sistem dari optoelektronis. Langsung saja, yang pertama ada bagian-bagian sistem optoelektronis. Nah, di sini kami akan membahas bagian-bagian sistem optoelektronis yang paling mendasar hingga yang telah berkembang teknologi fabrikasinya untuk memudahkan pemahaman asas fungsi dan wataknya sebelum yang makin dalam kenyataannya, teman-teman. Ada sistem optoelektronis. Dalam hal ini, kata sistem mengandung satu kesatuan pengertian, di mana penilaian terhadap suatu sistem, yakni macam sistem, unjuk kerja sistem, dan hasil kerja sistem. Model sistem dapat digambarkan dengan diagram kotak, yang mana kotak itu menunjukkan sifat atau fungsi sistem yang menanggapi atau mengolah masukan menjadi keluaran. Jadi yang pertama itu ada masukan, terus masuk ke dalam kotak, yang dimana di dalam kotak itu ada sistem, dan yang proses terakhir ialah keluaran, teman-teman. Dalam hal ini, peninjauan terhadap sebuah sistem bukan diarahkan pada komponen pembentukannya secara sendiri-sendiri, akan tetapi melainkan pada hasil kerja berbagai yang terlibat secara bersama-sama pastinya, teman-teman. Terus juga dapat dikatakan bahwa suatu sistem adalah kesatuan berbagai komponen yang terkait secara fungsional serta secara keseluruhan membentuk fungsi tertentu. Nah, dari pengertian tersebut, secara fungsional dapat diartikan dengan seterhubungan secara fisis, non-fisis, maupun keduanya. Oke, selanjutnya ada subsistem pemancaran isyarat, di mana bagian ini sangat memerlukan masukan elektrik dan memberikan keluaran optis, sehingga dapat membentuk berbagai sumber elektroluminesens. Meskipun demikian, dalam sistem optoelektronis hanya ada dua macam yang cocok untuk digunakan, teman-teman. Alasannya karena menyangkut baik faktor teknis, antara lain konstruksi sederhana, unjuk kerja baik, efisiensi, dan sebagainya, teman-teman. Dalam dua macam sumber elektroluminesis tersebut adalah diode pancar cahaya atau light emitting diode LED dan laser suntikan injection laser diode.
di mana bentuk dan ukuran LED dan ILD dibuat kompak atau kecil teman-teman, sehingga cocok banget untuk digunakan bersama serta bersama serat optis sebagai media penyaluran isyarat cahayanya. Tapi perlu diketahui, walaupun kedua komponen relatif sama, namun konfigurasinya berbeda ya teman-teman. Oke, kita tinggalkan subsistem pemancar isyarat tadi, kita lanjutkan ke LED. LED inframerah yang banyak digunakan dalam sistem optoelektronis, semacam dengan LED bias yang banyak digunakan. Tetapi dengan konstruksi dan cara pembuatannya yang lebih cermat agar daya puncak cahayanya berada pada kawasan inframerah, LED lebih cocok digunakan untuk komunikasi jarak pendek karena daya cahaya keluarnya yang lebih kecil, berkas cahayanya yang melebar, teman-teman. Diode laser lebih cocok digunakan untuk komunikasi jarak jauh, di mana daya keluaran cahayanya lebih besar, terus sifat cahayanya koheren atau hanya mempunyai panjang gelombang dan satu fase, juga berkas cahaya yang relatif mengumpul. Pada diode laser memiliki pola pancaran yang menyamping di mana lebih sempit sehingga mendapatkan kerugian, dan kerugian dengannya lebih kecil dibandingkan dengan LED. Nah, dengan demikian, pada efisiensi gandengannya lebih tinggi, namun di samping beberapa keunggulan diode laser dibanding dengan LED, ada beberapa kelemahannya, yakni pada harga diode laser lebih tinggi, teman-teman. Diode lebih peka terhadap perubahan suhu dan dalam penggunaannya. Laser juga memerlukan untaian kompensasi untuk menjaga agar unjuk kerjanya tetap optimum. Jadi, pada hal ini menyebabkan untaian menjadi lebih kompleks dan kendalanya berkurang. Juga umur laser lebih pendek daripada LED pada kondisi kerja normal. Oke, selanjutnya ada LED pancar permukaan. Di antara beberapa jenis LED pancar permukaan, yang banyak digunakan adalah burus karena cukup efisien. Struktur diode burus tampak pada gambar yang ada di samping, teman-teman. Daerah pancaran pada substrat gas dibentuk lekukan atau berbentuk lubang kawah, memperbaiki pola pancar dan mempertinggi efisiensi dengan karena di kehadapan pancaran dipasang sepotong serat optis yang didekatkan pada permukaan LED. Nah, pemasangan sepotong serat optis yang dinamakan ekor babi atau pigtail ini juga mempermudah penggandengan dengan piranti lainnya. Ujung persambungan ekor babi ini cukup rapuh sehingga komponen ini kurang andal. Kerusakan pada bagian dalam piranti akan merusak seluruh fungsi LED tersebut, teman-teman. Nah, di samping dengan pemasangan serat optis, efisiensi dengan dapat ditingkatkan dengan memberikan laser atau lensa berbentuk kubah pada permukaan LED. Cahaya akan terpusat tegak lurus dengan pancaran. Pemberian lensa ini mempertinggi biaya pembuatan, sehingga piranti menjadi lebih tinggi, namun daya yang dapat disalurkan ke serat optis meningkat, teman-teman. Terus ada LED pancar pinggir. Struktur LED yang jenis pancar pinggir berbeda dengan LED jenis pancar permukaan. Pola pancar cahaya LED ini mengumpul sehingga cocok digunakan dengan serat optis yang bergerak tengah kecil. Struktur LED pancar pinggir tampak pada gambar di samping ya, teman-teman. Selanjutnya ada diode, di mana diode adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor, teman-teman.
yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dengan kondisi panjar maju dan menghambat arus dari arah sebaliknya pada kondisi panjar mundur. Diode dapat disamakan sebagai fungsi kutub di dalam bidang elektronika. Diode sebenarnya tidak menunjukkan karakteristik kesearahan yang sempurna, melainkan mempunyai karakteristik hubungan arus dan tegangan kompleks yang tidak linier dan seringkali tergantung pada teknologi atau material yang digunakan serta parameter penggunaannya. Beberapa jenis diode juga mempunyai fungsi yang tidak ditunjukkan untuk penggunaan penyaarahan. Sedikit memberi contoh. Berdasarkan fungsi diode, diode dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada diode penyaarah atau diode biasa yang berfungsi sebagai penyaarah arus AC ke arus DC. Terus juga ada diode Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan juga sebagai penstabil tegangan. Terus ada diode LED yang berfungsi sebagai lampu indikator ataupun lampu penerangan. Terus ada diode foto yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Dan yang terakhir ada diode Schottky yang berfungsi sebagai pengendali. Selanjutnya ada diode laser suntikan. Dewasa ini dikenal beberapa macam laser, teman-teman. Antara lain laser gas, laser zat padat, laser semi hantar. Jenis laser bahan semi hantar adalah yang paling cocok digunakan dengan serep optis karena ukurannya yang kecil ya, teman-teman. Terus arah tegangan yang relatif rendah, juga harga yang relatif rendah daripada jenis yang lain. Laser semi hantar yang banyak digunakan adalah jenis laser suntikan. Nah, di slide selanjutnya ada struktur dasar laser suntikan di mana dilukiskan seperti pada gambar di bawah ya, teman-teman. Di mana daerah tersebut ILD bersifat seperti LEDI, yaitu mempunyai spektrum yang lebar di antara sambungannya LED mulai osilasi pada satu panjang gelombang. Bila ILD diberi jadi foton pertama merangsang foton kedua dan pas seterusnya, sehingga terjadi penguatan. Untuk mempertahankan keadaan ini dibutuhkan arus pada sikap yang konstan dan cukup besar. Selanjutnya ada diode pancar cahaya atau light emitting diode LED. Dasar kerja LED yang digunakan dalam bidang optoelektronika sama saja dengan LED yang biasa, teman-teman. Akan tetapi, beberapa persyaratan khusus harus dipenuhi oleh LED jenis ini. Misalnya, cahaya yang terpancar harus lebih banyak, maka konstruksinya lebih kompleks, teman-teman. Proses pemancaran cahaya pada LED dan ILD secara singkat adalah sebagai berikut. Kesimpulannya, optoelektronika merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji peralatan elektronik yang berhubungan dengan cahaya dan dianggap juga sebagai subbidang dari fotonika. Aspek penting yang terdapat dalam bidang ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber foton sebagai media penghantar informasi. Pembahasan bagian-bagian sistem optoelektronika yang paling mendasar hingga telah berkembang teknologi fabrikasinya untuk memudahkan pemahaman asas fungsi dan wataknya sebelumnya makin dalam kenyataan. Dan juga berdasarkan fungsi diode dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang sudah dijelaskan tadi. Itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 2 mengenai bagian sistem optoelektronis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Dan jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Terima kasih.